kasih. Ini berikut saya mencoba menjelaskan terkait dengan kurikulum Merdeka. Untuk memahami kurikulum Merdeka, itu yang utama ada 3 hal ya. Hal yang pertama itu struktur kurikulum, kemudian capaian pembelajaran, yang kedua prinsip pembelajaran dan penilaian paradigma baru. Saya sampaikan satu persatu terlebih dahulu. Untuk struktur kurikulumnya, ini menggunakan Kemendikbudristek nomor 262 tahun 2022. Ini yang merupakan perubahan dari Kemendikbud sebelumnya, yaitu nomor 56 tahun 2022 juga. Nah, letak perbedaannya kalau di kelas 10 sebenarnya tidak berubah ya. Antara Kepmen 56 dengan Kepmen 262 garis miring M 2022 untuk struktur kurikulum kelas 10 belum berubah, tidak berubah maksudnya. Itu ya. Tapi perlu saya jelaskan itu seperti ini. Jadi di kurikulum Merdeka itu acuannya seperti ini, bahwa dalam 1 tahun itu diasumsikan ada 36 minggu. Di mana kalau SMA itu 1 JP-nya itu 45 menit. Nah, di kurikulum Merdeka itu berbedanya dengan kurikulum 13. Di kurikulum 13 ini seluruh mata pelajaran itu merupakan intrakurikuler. Ini intrakurikuler. Totalnya itu 3 JP per minggu. Nah, 3 JP per minggu ini di kurikulum Merdeka itu diorganisasikan seperti ini. Yang 3 JP tadi itu 2 JP per minggu, jika dikalikan 36 itu berarti ada 72. Jadi 72 ini, 72 JP ini artinya itu adalah jumlah JP mata pelajaran agama itu untuk 1 tahun. Ya. Nah, untuk yang di sebelah kanan ini yang saya beri warna kuning, ini adalah alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini per tahun juga. Jadi kalau ini per minggu itu 1 JP itu kali 36 itu ketemunya 36 JP. Jika di total 72 ditambah 36 JP itu totalnya itu 108. 108 itu per tahun. Jika 108 itu dijadikan minggu, sebenarnya menghitungnya adalah 3 JP itu terbagi menjadi 2 JP dan 1 JP. Nah, berarti total 108 JP per tahun ini sebenarnya sama dengan 3 JP per minggu. Begitu. Nah, kalau 3 JP per minggu, misalnya 1 tahun itu ada 36, maka 3 kali 36 itu ketemunya 108. Artinya beban kerja di kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka itu sama sebenarnya, yaitu 108. Jika itu dihitungnya tahun. Kok dihitungnya minggu, ini sama dengan 3 JP per minggu. Gitu ya. Sekali lagi, bedanya kalau yang di kurikulum 13, 108 itu sama dengan 3 JP per minggu. Itu untuk intrakurikuler saja. Tapi kalau di kurikulum Merdeka, yang 108 atau 3 JP per minggu, itu dibagi 2 kelompok. Kelompok pertama itu intrakurikuler, sebanyak 2 JP per minggu atau 72 JP per tahun. Dan 1 JP per minggu atau 36 JP per tahun. Jadi totalnya sama. Itu ya. Sehingga yang membedakan adalah kalau beban kerja di kurikulum 13 itu semuanya berupa intrakurikuler, itu mata pelajaran.
Tapi kalau di kurikulum Merdeka itu terbagi menjadi intrakurikuler dan P5. Kalau seperti ini 2 plus 1. Totalnya ini 3 JP per minggu. Sama seperti kurikulum 13. Gitu ya. Jadi menghitungnya seperti itu. Ini sama bebannya. Hanya pengaturannya dihitungnya itu 1 tahun. Kurikulum 13 itu 1 minggu 3 JP. Kok dihitung-hitung 3 kali 36 itu ya 108. Nah, 108 dibagi 2. Ada intra sebanyak 72 JP dan P5 itu 36 JP. Jadi kalau di total 108. Sama bebannya dengan kurikulum 13. Nah, selanjutnya yang berbeda itu kalau di kurikulum 13 pendidikan Pancasila dulu namanya PPKN. Di kurikulum Merdeka namanya pendidikan Pancasila. Ini di kurikulum Merdeka kurikulum 13 kemarin totalnya 2 JP per minggu. Jika dijadikan tahun berarti 2 kali 36. Ketemunya 72. 72 ini di kurikulum Merdeka itu dibagi 2. Yang 54 JP itu untuk pelajaran, untuk intrakurikuler. Yang 18 JP itu untuk P5. Jadi kok di total itu sama totalnya dengan kurikulum 13. Jadi seakan-akan beban mengajarnya berkurang. Tetapi pengurangan tadi itu sebenarnya diletakkan di P5. Totalnya intra dan P5 itu sama persis beban mengajarnya guru di kurikulum 13. Jadi tidak masalah. Terkait dengan sertifikasi. Kemudian yang berbeda lagi ini, IPA. Di kurikulum 13, fisika, kimia, biologi, itu mata pelajaran berdiri sendiri. Jadi ada fisika, ada kimia, biologi. Masing-masing itu kalau di kurikulum 13, 3 JP. Kalau di kurikulum Merdeka itu 2 JP. Di sini tertulis 6, itu karena gabungan. Fisika, kimia, biologi itu 2 JP, 2 JP, fisika 2 JP, kimia 2 JP, biologi 2 JP, berarti 2 kali 3 itu 6. Kali 36 ketemunya 216. Yang 1 JP itu dipakai untuk P5, fisika 1 JP, kimia 1 JP, biologi 1 JP, 1 masing-masing kali 36, berarti 36 kali 3. Itu sama dengan 108. Nah, kalau itu di total itu menjadi 324. Ini alokasi milik dari fisika, kimia, biologi. Nah, yang membedakan itu tadi di kurikulum 13 itu berdiri sendiri-sendiri, di kurikulum Merdeka namanya IPA. Nanti di rapot itu namanya juga IPA. Nilainya yang keluar adalah IPA. Maka untuk fisika, kimia, biologi ini, gurunya mengajar itu ada 3 cara. Cara yang pertama, itu guru fisika, guru kimia, guru biologi, itu ngajar sendiri-sendiri. Namun karena sekarang sudah digabung, maka 3 guru ini wajib melakukan unit inquiry. Itu semacam melakukan project gitu bersama 3 guru, itu ada materi yang beririsan. Irisan itu artinya ada materi fisika, kimia, biologi itu yang sama. Maka yang sama itu dipakai untuk pembelajaran bersama, biasanya berupa proyek. Begitu. Yang berbeda lagi dengan IPS. Kalau dulu sosiologi, ekonomi, sejarah, geografi, ini berdiri sendiri-sendiri. Di kurikulum 13 berdiri sendiri-sendiri, kurikulum Merdeka ini menjadi satu. Namanya IPS. Jadi ini ada IPA, ada IPS. Caranya sama seperti IPA, guru sosiologi, guru ekonomi, guru sejarah, guru geografi, ini bisa mengajar sendiri-sendiri, sama seperti fisika, tapi bisa mengajar tim teaching, yaitu kolaborasi.
Jadi guru fisika, kimia, biologi, yang IPA tadi, lalu sosiologi, ekonomi, sejarah, dan geografi, ini mengadakan kolaborasi, menyusun perencanaan bersama, mengajar bareng di kelas, melakukan penilaian bareng. Itu namanya sistem kolaborasi. Cara yang ketiga, itu sistem blok. Sistem blok itu artinya, dalam 1 tahun pelajaran, 3 guru untuk IPA, 4 guru untuk IPS, ini bersepakat mana yang mengajar terlebih dahulu. Contoh, jika 1 tahun itu ada 36 minggu, maka 36 dibagi 3 mapel, ketemu 9. 9 minggu pertama itu fisika dulu. Kemudian 9 minggu kedua pelajaran kimia. 9 minggu ketiga biologi. Berarti materi 1 tahun itu dimampatkan jadi 9 bulan. Kimia juga demikian, biologi juga demikian. Kalau IPS karena ada 4 mapel mata pelajaran, maka 36 minggu itu dibagi 4. Ya. Benar ya, 36 benar. Kalau 36 dibagi 3 tadi, dibagi 3, 12 deh, maaf, keliru. Yang fisika, kimia, biologi itu 12 minggu. 12 minggu itu fisika. 12 minggu kimia. 12 minggu biologi. Itu pada salah satu kelas. Nanti di kelas berikutnya ganti. 12 minggu pertama kimia dulu. 12 minggu kedua biologi. 12 minggu ketiga fisika. Ganti kelas yang lain, 12 minggu pertama biologi. 12 minggu kedua kimia. 12 minggu ketiga fisika. Ya, dibuat selang-seling. Itu namanya sistem blok. Kalau yang IPS itu sama caranya. IPS itu berarti 36 minggu itu dibagi 4, 9. Saya ralat ya, yang fisika, kimia, biologi tadi bukan 9 ya, itu 12. Kalau yang IPS ini 9 bulan, 9 bulan. Ya. Jadi 9 bulan pertama sosiologi, 9 bulan kedua ekonomi, 9 bulan ketiga sejarah, 9 bulan keempat geografi. Itu bisa dibuat demikian, itu namanya sistem blok. Tapi materi yang diajarkan, materi 1 tahun itu akan dimampatkan menjadi 9 bulan. Materi ekonomi untuk 36 minggu, itu 1 tahun maksudnya, itu dimampatkan. Itu boleh. Jadi fleksibilitas ini dilakukan di tiap sekolah itu berbeda. Sekolah boleh pakai yang tadi, ngajar sendiri-sendiri, diakhiri unit inquiry, ada yang tim teaching, ada yang sistem blok. Begitu. Itu bedanya dengan kurikulum 13. Kalau kurikulum 13, semuanya itu ngajar sendiri-sendiri. Ya. Nah, bahasa Inggris ini itu pembagian alokasi waktunya sama seperti yang ada di Pancasila, yaitu 70 JP atau 2 JP per minggu, itu pembagiannya 54 JP, itu untuk pembelajaran intrakurikuler, yang 18 JP itu untuk P5 project. Nah, ini yang berbeda lagi itu di seni. Kalau di kurikulum 13, seni budaya itu ada 4 macam. Seni musik, rupa, teater, tari. Terus prakarya PKWU itu mata pelajaran berdiri sendiri. Di kurikulum Merdeka ini 2 mata pelajaran itu digabung menjadi seni dan prakarya. Sehingga isinya ada 5. Musik, rupa, teater, tari, prakarya, dan kewirausahaan. Murid itu memilih 1 di antara 5. Berarti di tim sekolah itu harus punya strategi, caranya di sekolah punya SDM guru, itu guru apa saja dari 5 ini. Jika di sekolah itu hanya punya seni musik saja, maka di sekolah itu hanya menyediakan seni musik saja.
Tapi kalau punya musik dan rupa, berarti anak-anak memilih di antara musik dan rupa. Tapi jika kelimanya punya, berarti memilih satu di antara 5. Gitu. Kemudian untuk muatan lokal ini penghitungannya di luar jam 32. 32 itu maksudnya per minggu. Jam belajarnya anak per minggu itu 32 di luar muatan lokal. Muatan lokal kalau misalnya di sekolah itu ada muatan lokal, berarti jam belajarnya anak-anak per minggu itu 32 plus 2. Begitu. Lalu ini saya beri warna kuning-kuning ya. Kuning-kuning itu artinya mata pelajaran agama, ya, agama apapun, Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, ini diambil 36 JP, ya. Pancasila 18, bahasa Indonesia 36, matematika 36, IPA gabungan fisika kimia biologi 108, ini maksudnya 36 kali 3. Lalu yang IPS 4 mapel ya. Sosiologi, ekonomi, sejarah geografi berarti 36 kali 4 itu 144 ditambah 18 ditambah 36 dari PJOK ditambah 36 informatika ditambah 18 ini dari salah satu seni atau prakarya, totalnya 486. 486 ini dipakai sekolah menyelenggarakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang melibatkan semua guru agama, guru Pancasila, bahasa Indonesia, guru matematika, guru IPA, guru IPS, guru bahasa Inggris, guru PJOK, guru informatika, guru seni prakarya, minus guru muatan lokal, karena muatan lokal tidak ada alokasi untuk proyek. Nah, lalu ketentuannya 486 JP ini untuk 1 tahun. Ketentuannya di peraturan ini 486 itu digunakan 3 sampai 4 kali proyek. Nah, kalau misalnya ambil 3, misalnya 3 proyek. Kalau 3 kali proyek, berarti 486 itu dibagi 3 akan ketemu 162 JP untuk proyek pertama. 162 JP lagi untuk proyek kedua. 162 lagi JP ya, itu untuk proyek ketiga. Kalau di total itu sejumlah 446. Tapi alokasi waktu tadi belum tentu sama. Artinya antara proyek pertama, kedua, ketiga ya, itu belum tentu sama-sama 162. Bisa jadi misalnya proyek pertama itu temanya besar. Maka kemungkinan punya alokasi waktu misalnya 200 JP. Dan yang proyek kedua 100 JP. Jadi totalnya sudah 300. Sementara ini totalnya harus 486. Berarti proyek yang ketiga 186. Totalnya 486. Ini melibatkan guru-guru yang ada di warna kuning-kuning ini. Apakah guru wajib? Wajib, karena apa? Ini beban kerja guru yang terhitung dari alokasi yang dulu di kurikulum 13 itu 3 JP. 3 JP dijadikan 2 untuk intra, 1 untuk P5. Kalau 1 untuk P5 itu kali 36 minggu per tahun, itu ketemunya 36 nih yang saya beri warna kuning ini. Begitu. Jadi guru wajib ini. Wajib mendampingi anak melakukan proyek. Untuk apa? Proyeknya itu untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Begitu. Itu ada 6 dimensi profil pelajar Pancasilanya, ya. Terus ini beberapa ketentuan ini. Khusus untuk pendidikan Pancasila, bahasa Inggris, seni dan prakarya itu tidak dialokasikan 36 ini maksudnya. Kalau ini 18. Karena apa? Di kurikulum kemarin itu totalnya itu 72 JP. Jadi bukan berarti ngitungnya untuk intra itu pelajaran ya. Itu 1 JP,
kemudian P5 1 JP tidak, tapi intrannya 54 JP dalam 1 tahun. Nah, itu ya 18 JP itu dalam 1 tahun. Itu ya. Kemudian di sini sekolah itu menyediakan minimal 1 jenis seni dan atau prakarya kewirausahaan, dan atau itu bisa salah satu. Jadi kok tidak punya guru seni, itu ya, punyanya hanya guru prakarya saja bisa, artinya memenuhi syarat untuk menyediakan. Lalu di sini muridnya memilih 1 jenis saja, itu ya. Kemudian ini mata pelajaran yang IPA tadi dan IPS itu tidak dipisah, tapi gabung seperti yang saya ceritakan tadi. Lalu ada hal lagi yang perlu dipahami di sini, yang fase F ya. Fase F itu terdiri dari kelas 11 dan 12. Ada 2 kelompok. Ini yang berubah dari peraturan sebelumnya ya. Yang di peraturan sebelumnya itu ada kelompok mata pelajaran umum, terus ada kelompok MIPA, IPS, bahasa budaya, vokasi. Nah itu diralat, direvisi, hanya ada 2, yaitu kelompok mata pelajaran umum, yang kedua kelompok mata pelajaran pilihan tanpa memisahkan, mengelompokkan MIPA, IPS, bahasa, vokasi, prakarya. Gitu ya. Nah, sekolah itu wajib itu menyediakan paling sedikit 7 mapel. Nah itu mapel-mapel tadi apa? Mapel-mapel itu ini biologi, kimia, fisika, informatika, matematika tingkat lanjut. Ini di peraturan yang kemarin nomor 1 sampai 5, ini kelompok MIPA. Sekarang sudah tidak dibedakan itu kelompok MIPA apa enggak. Kelompoknya itu dilepas. Hanya ada kelompok mata pelajaran pilihan. Lalu sosiologi, ekonomi, geografi, antropologi nomor 6 sampai nomor 9 ini kemarin dimasukkan, dibedakan menjadi kelompok IPS. Kelompok IPS dilepas. Lalu bahasa Indonesia tingkat lanjut, bahasa Inggris tingkat lanjut, bahasa asing ya ini ya. Ini adalah kelompok bahasa budaya. Itu ya. Nama kelompok bahasa budaya dilepas, langsung dimasukkan ke kelompok pilihan. Lalu 18-19 itu kelompok kemarin vokasi prakarya. Tapi sekarang tidak dikelompokkan, anak bebas memilih. Berapa anak memilih? Memilihnya ketentuannya adalah ini. Anak-anak memilih ini. Ketentuannya ini. Jadi sekolah wajib membuka 7 mata pelajaran umum, gitu ya. Wajib. Mata pelajaran wajib itu wajib dibuka ya. Artinya membuka mata pelajaran umum ya, itu wajib dibuka. Yang minimal 7 mata pelajaran pilihan itu yang kelompok pilihan. Yang saya maksudkan umum itu ini. Nah, ini ya umum ya. Agama, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu di umum ada, di pilihan ada, bahasa Indonesia tingkat lanjut. Bahasa Inggris di umum ada, di pilihan ada lagi bahasa Inggris tingkat lanjut. Lalu matematika di umum ada, di pilihan kelompok pilihan ada matematika tingkat lanjut. Gitu ya. Itu yang umum itu tadi, kalau umum wajib. Umum itu wajib, gitu ya. Kalau yang pilihan itu sekurang-kurangnya 7 mata pelajaran pilihan itu disediakan sekolah. Ketentuannya ini. Seluruh mata pelajaran kelompok umum gitu ya. Ini wajib diikuti semua siswa, sedangkan untuk kelompok pilihan itu memilih 4 sampai dengan 5 kelompok mata pelajaran. Ya, sesuai bakat minat kelas 10. Lalu di sini ada ketentuan siswa itu diperbolehkan mengganti mata pelajaran pilihan pada kelas 11 semester 2 berdasarkan penilaian ulang sekolah terhadap minat bakat dan kemampuan siswa. Nah,
Ini kalau tidak diantisipasi, di semester 2 itu banyak anak-anak yang pindah, kasihan juga tim kurikulumnya, maka teman-teman BK ya, itu perlu mendampingi layanan karir, itu semenjak di kelas 10 itu rajin mendampingi nanti kuliahnya kemana. Kalau kuliahnya kemana, nanti ada kaitannya dengan pilihan mata pelajaran ini. Jadi misalnya mengambil kedokteran, yang mau dipilih apa? Misalnya biologi, kimia, fisika, lalu matematika misalnya. Itu anak-anak benar-benar bebas memilihnya, itu tidak dibatasi apakah MIPA, IPS, bahasa seperti di Kemendikbud sebelumnya. Kemendikbud sebelumnya itu anak wajib memilih minimal dua kelompok pilihan. Jadi tidak boleh hanya memilih MIPA saja. Harus ada MIPA, satunya bahasa. MIPA, IPS. Nah sekarang itu diralat, diubah. Jadi peraturan itu sudah dihapus, tidak dikelompokkan, anak bebas memilih. Bebas memilih ini nanti dikaitkan dengan jurusan kuliahnya. Ya, maka penjurusan itu tidak ada di kelas 10. Di kelas 10 tidak ada jurusannya, tidak ada peminatan. Semua mata pelajaran itu wajib dipelajari. Ini yang kelas 10 lah, kelas 10 tadi. Kelas 10 itu wajib belajar agama, Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, PJOK, matematika, seni prakarya, muatan lokal. Ini wajib semua. Di kelas 11 itu sudah mulai mengerucut ke rencana jurusan kuliah nanti. Umum tetap dipelajari, yang dikaitkan dengan kuliahnya nanti, maka baru memilih mata pelajaran apa yang diperlukan nanti pada saat kuliah. Gitu ya. Jadi sejak kelas 11 itu sudah diarahkan untuk bisa memilih mata pelajaran yang mendukung kuliahnya. Jadi kelas 11, 12 itu sudah mulai diarahkan ya sejak kelas 11. Maka memang guru BK itu perlu betul kerjasama dengan tim kurikulum. Ya. Jadi di struktur kurikulumnya itu yang mengalami perubahan itu seperti itu. Di kelas 12 itu sama. Nah, mungkin yang perlu saya jelaskan lainnya itu adalah ini berkenaan dengan proyek. Berkenaan dengan proyek ya. Proyek itu wajib diikuti oleh siswa ya, yang didampingi oleh semua guru pengajar kelas 10 untuk tahun pelajaran ini. Nah, untuk proyeknya itu sudah ditetapkan temanya oleh pemerintah. Nah, hari ini saya tunjukkan. Temanya itu sudah ditetapkan. Nah, harapannya guru-guru itu sebenarnya wajib menguasai Kepmen ini, peraturan ini. Sehingga nanti waktu menyusun KOSP, kurikulum operasional sekolah itu tidak salah. Ya. Nah, ini terkait dengan project assessment, project. Nah, ini mulai projectnya. Ya. Nah, ini projectnya. Jadi, ketentuan yang ada di project ya. Di project itu ada beberapa tema, ada 7 tema untuk SMA. Yang pertama, tema gaya hidup berkelanjutan. Kemudian, tema yang kedua itu kearifan lokal. Tema yang ketiga itu Bhinneka Tunggal Ika. Tema yang keempat, bangunlah jiwa dan raganya. Kemudian tema kelima, suara demokrasi. Tema keenam, rekayasa dan teknologi. Tema ketujuh, kewirausahaan. Sebenarnya ada satu tema, tapi ini untuk SMK. Kepekerjaan itu SMK. Nah, ketentuannya ini kita lihat yang SMA saja ya. Di SMA itu siswa kelas
ya, kelas 10 ini ya, itu wajib mengikuti proyek, ya, sekolah wajib menyelenggarakan proyek itu 3-4 proyek dengan tema berbeda. Temanya di antara 7 tadi. Itu di kelas 10. Lalu nanti di kelas 11 itu 2-3 proyek dengan tema berbeda. Ya. Dan kelas 12 juga demikian. Jadi kalau misalnya kelas 10 3 tema, kelas 11 2 tema, kelas 12 2 tema lagi, berarti 7 tema yang tadi saya sampaikan itu sudah dijalani oleh siswa, didampingi oleh guru-guru. Nah, mendampingi proyek ini dihitung jam mengajar, gitu ceritanya. Maka di kurikulum Merdeka itu beban kerja guru tidak berkurang karena mendampingi proyek itu dihitung sebagai jam, gitu ya. Kemudian yang berbeda lagi dengan kurikulum 13 itu terkait dengan kriteria kenaikan kelas. Kriteria kenaikan kelas itu hanya ini. Laporan kemajuan belajar, laporan pencapaian proyek penguatan profil pelajar Pancasila, portofolio siswa, paspor ini untuk SMK saja. Lalu prestasi akademik non-akademik, ekstrakurikuler, penghargaan setelah didik, dan tingkat kehadiran. Yang tidak ada, di sini tidak menyebut ada KKM. Jadi di kurikulum Merdeka itu tidak ada KKM yang dipakai untuk persyaratan kenaikan kelas. Ya, itu berbeda dengan kurikulum 13 kemarin. Lalu nanti ini penilaian itu nanti akan masuk ke e-rapot yang nyambungnya nanti ke Dapodik. Gitu. Ya. Kemudian terkait dengan ini saya naikkan ke atas ya. Untuk ini, kalau di kurikulum 13 ini penyebutannya guru mengajar itu bahannya menggunakan kompetensi dasar. Kalau di kurikulum Merdeka itu namanya CP, capaian pembelajaran. Yang itu disusunnya itu per fase. Fase itu mulai SD sampai SMA, adanya fase A itu untuk kelas 1 dan 2. Fase B itu 34. Fase C 56. Fase D itu 789. Fase E itu kelas 10, fase F itu 11-12. Jadi setiap fase itu bisa, kalau E itu untuk 1 tahun, kalau F itu untuk 2 tahun, kelas 11 dan 12. Karena CP untuk bahan pembelajar, untuk bahan guru menyusun perangkat ajar itu tidak lagi seperti kurikulum 13, maka guru itu harus mampu bekerja sama dengan tim MGMP untuk merancangkan bareng. Kenapa bareng? Karena untuk CP ini antara fase E dengan F itu pada setiap mata pelajaran elemennya sama. Karena elemennya sama, jika guru kelas 10, 11, 12 itu tidak bersepakat membagi materi yang kelas 10 nanti apa, 11 apa, 12 apa, maka bisa terjadi akan guru satu dengan guru yang lain itu mengulang materi karena elemennya sama. Maka perlu diberdayakan MGMP sekolah di kurikulum Merdeka ini. Ya. Begitu juga dengan penilaian. Penilaiannya itu juga ada perbedaan dengan di kurikulum 13. Kalau di kurikulum 13 itu ada asesmen ini ya, ada sikap, pengetahuan, keterampilan. Kalau di kurikulum Merdeka ini untuk sikap itu ditangani di profil pelajar Pancasila di P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Kemudian pengetahuan keterampilan itu dilakukan di proses dan di hasil atau dikenal dengan penilaian formatif dan penilaian sumatif. Adanya formatif dan sumatif. Nah, formatif jika dilakukan di awal itu namanya diagnostik.
atau asesmen awal. Jika guru sebelum pembelajaran itu melakukan asesmen diagnostik, berarti guru itu nanti akan mengetahui karakteristik siswa sebelum mengajar. Sehingga guru bisa memberikan layanan yang berbeda. Atau kalau di kurikulum Merdeka ini dikenal dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ada kemungkinan guru itu mengajar kelas 10, tapi muridnya itu punya kemampuan masih ada di kelas 9 SMP, atau bahkan kemampuannya itu di kelas 7 SMP. Berarti guru itu akan melakukan pembelajaran itu yang berbeda antara anak yang masih punya kemampuan di bawah, anak punya kemampuan di tengah, anak kemampuan di atas. Jadi seperti esensinya di SKS sebenarnya. Hanya bedanya kalau di SKS itu berpeluang untuk selesai kurang dari 3 tahun. Tapi di kurikulum Merdeka itu memberi layanan itu dalam rangka meningkatkan minimal anak punya kemajuan belajar, memiliki kemajuan belajar. Tapi tidak ada ketentuan yang membolehkan selesai kurang dari 3 tahun. Kalau di SKS masih ada walaupun ada moratorium itu. Tapi esensinya pembelajaran di kurikulum Merdeka itu sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi seperti yang ada di SKS. Begitu sebenarnya. Ya, ini prinsip-prinsip pembelajarannya itu seperti itu. Asesmennya seperti tadi. Begitu. Kemudian terkait dengan beban kerja guru. Di beban kerja guru itu ketentuannya bila ada guru yang tahun kemarin maksudnya saat di kurikulum 13 itu sudah sertifikasi. Kemudian karena ada penyesuaian di kurikulum Merdeka itu jamnya berkurang, maksudnya belum mencapai hitungan 24 jam per minggu, yang saat ini ditata menjadi ketentuan tahunan, maka guru itu bisa diberi tugas tambahan. Ini tentuannya ini. Tugas tambahannya itu bisa menjadi koordinator proyek. Koordinator P5 tadi. Namun ini diprioritaskan bagi guru yang masih kekurangan saja. Dan guru yang sudah sertifikasi kemarin. Tapi itu perlu diperhatikan karena tugas koordinator proyek ini ada tersurat di peraturan ini. Mengembangkan kemampuan kepemimpinan, mengelola proyek, mengelola sistem, memastikan kolaborasi, memastikan tujuan. Ada surat tugasnya. Menyusun program, menyusun penjadwalan, membuat laporan, begitu. Itu tugasnya koordinator. Tapi jika kurangnya itu 2 JP, itu diberi tugas koordinator. Tapi jika kurangnya itu lebih dari 2, maka kepala sekolah bisa meng-SK-kan. Yang di-SK-kan adalah guru yang kekurangan jam tadi maksimal mendampingi 3 rombel, mendampingi P5 ya, mendampingi proyek, maka 1, 2, 3 ya, 3 rombel itu diakui masing-masing 2 JP. Maksimal itu 3 rombel. Berarti maksimal diekivalensikan dengan 6 JP. Itu 1 tahun. Gitu. Dengan cara seperti ini, kemungkinan teman-teman yang kekurangan jam itu tidak terkendala terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka ini. Itu tersuratnya di sini. Tapi sekali lagi, ini untuk teman-teman yang kurang jam, yang kemarin sudah sertifikasi. Jadi sebenarnya di kurikulum Merdeka itu prinsip utamanya yang saya sampaikan ini tadi. Jadi struktur kurikulumnya untuk capaian mungkin secara teknis saya ada rekaman di YouTube begitu yang secara teknis menjelaskan mengenai capaian pembelajaran, termasuk menyusun modul ajar, perangkat ajar yang berasal dari capaian pembelajaran,
ya. Itu ada rekaman tersendiri di YouTube saya, ya. Mungkin untuk penjelasan di struktur kurikulum barangkali cukup itu. Mungkin ini perlu saya tunjukkan ya buktinya, bukti otentiknya bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu berdasarkan peraturan ya yang berlaku saat ini, yaitu nomor Kemendikbudristek ya, nomor 262 M 2022 yang ini baru ya, sebagai pengganti dari nomor 56 M 2020 ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk memberikan informasi yang akurat terkait yang membedakan antara kurikulum 13 dengan kurikulum Merdeka, termasuk juga yang membedakan kemarin Kemendikbudristek nomor 56 M 2022 dengan nomor 262 M 2022 juga. Itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti saya ceritakan juga, saya buatkan penjelasan khusus untuk yang penjelasan mengenai CP jika itu diperlukan. Ya, sekian, terima kasih.